Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pembahasan yang telah lalu, saya sudah membacakan dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah niat. Berikut penjelasannya. Dan saya sudah menjelaskan 4 penjelasan berkaitan dengan masalah niat. Berikut ini masih pada halaman 314 dari kitab Daras Fiqih Bab Ibadah. Saya akan melanjutkan membacakan penjelasan yang nomor 5. Adapun jika dia belum melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasanya hingga saat menyadarinya, maka bila ia menyadari setelah zuhur, puasanya batal. Dan jika terjadi sebelum zuhur, maka berdasarkan ihtiyat wajib, dia harus melakukan niat puasa dan berpuasa. Dan nantinya dia mempunyai kewajiban untuk mengqadha puasanya pada hari yang lain. Hal ini berkaitan dengan masalah seseorang yang ketika masuk bulan suci Ramadan, dia tidak melakukan niat berpuasa. Yang di atas terkait dengan seseorang yang melakukan hal itu, tetapi dia baru menyadarinya setelah pertengahan hari, sementara sudah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Pada poin yang kelima ini, seseorang yang tidak niat berpuasa karena lupa atau karena tidak tahu, tetapi dia belum melakukan hal yang membatalkan puasanya, maka di sini ada perbedaan ketika dia sadar sebelum zuhur atau setelah zuhur. Ketika sadarnya atau ada informasi tentang masuk Ramadan setelah zuhur, ya, dan dia belum batalkan puasanya dengan makan minum, sadarnya, taunya setelah zuhur, maka puasanya batal dan dia boleh meneruskan membatalkan puasa tentunya. Tetapi ketika dia sadar atau menerima informasi sebelum zuhur, sementara dia belum makan apa-apa, walaupun dia tidak niat, maka dia harus niat berpuasa dan dia harus berpuasa hingga maghrib. Ya, tapi berdasarkan ihtiyat wajib, dia harus dan dia wajib mengqadha puasanya pada hari itu. Kenapa demikian? Karena puasanya tidak sah, karena dia tidak niat berpuasa. Yang keenam, bila seseorang belum melakukan niatnya untuk puasa wajib selain bulan suci Ramadan, seperti puasa kafarah atau puasa qadha, hingga mendekati zuhur, dan hingga saat itu dia juga belum melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, maka dia dapat melakukan niatnya dan puasanya sah. Ini puasa wajib tapi selain bulan suci Ramadan, seperti puasa qadha misalnya atau puasa kafarah, maka niatnya boleh lambat. Ya, kalau lupa kemudian ingat sebelum zuhur, boleh langsung niat ketika itu, dan puasanya puasa qadha atau puasa kafarah dianggap sah. Yang ketujuh, puasa mustahab dapat diniatkan kapan saja ketika seseorang ingin berpuasa dan puasanya sah, dengan syarat dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ala kulli hal, masalah niat
berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Antara niat puasa sunat, puasa wajib, wajib Ramadan, wajib qadha, kafarah berbeda-beda. Yang paling luas dan paling longgar adalah niat puasa mustahab atau puasa sunat, seperti puasa bulan Rajab, puasa Ayyamul Bid, puasa hari Senin dan Kamis, dan lain sebagainya. Itu sampai saat-saat menjelang maghrib pun belum niat, ya, ketika belum membatalkan puasanya dengan makan minum, sementara belum niat, maka boleh niat berpuasa dan dianggap sah serta mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, seseorang yang mempunyai kewajiban melakukan puasa qadha bulan suci Ramadan tidak bisa melakukan puasa mustahab. Meskipun niatnya untuk puasa mustahab ini dia lakukan ketika waktu untuk niat puasa wajib telah lewat, yaitu setelah zuhur. Bila dia lupa mengenai hal itu sehingga dia melakukan puasa mustahab, kemudian baru teringat pada pertengahan harinya, baik sebelum atau setelah zuhur, maka puasa mustahabnya tetap batal. Namun jika hal ini terjadi sebelum zuhur, maka dia bisa meniatkan puasa qadha Ramadan dan puasanya dihukumi benar. Jadi puasa mustahab ini dibolehkan tentunya dan dianjurkan bahkan, tetapi ketika seseorang tidak memiliki puasa qadha Ramadan, tidak mempunyai hutang qadha Ramadan. Berbeda dengan sholat fardu, sekalipun seseorang memiliki kewajiban qadha sholat fardu, dia tetap dibolehkan untuk melakukan sholat mustahab atau sholat sunat. Tetapi puasa tidak demikian. Seseorang yang memiliki qadha puasa Ramadan sama sekali tidak dibolehkan untuk melakukan puasa mustahab atau puasa sunat. Ya, ini beda antara puasa dengan sholat. Ini satu hal yang penting untuk kita pahami bersama. Kemudian catatan pada halaman 315. Seseorang yang mempunyai tanggungan puasa qadha bulan suci Ramadan, bila dia melakukan puasa dengan niat mustahab, maka puasa tersebut tidak dapat menggantikan puasa qadha yang menjadi tanggungannya. Artinya ketika seseorang menyadari dan mengetahui bahwa dia memiliki tanggungan puasa qadha Ramadan dan tidak boleh puasa mustahab, tapi dia tetap melakukan puasa mustahab, walau demikian dengan unsur kesengajaan, maka puasa mustahabnya tidak sah dan tidak mungkin dapat menggantikan puasa qadha Ramadan, bahkan dianggap maksiat. Ya, begitulah ibadah, baik itu sholat, puasa, dan lain sebagainya, sekecil apapun ketika dengan sengaja dilanggar dan tidak ditaati aturannya, maka bukan saja tidak sah ibadahnya, bahkan menjadi ibadah yang mengandung maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Pada halaman 316. Seseorang yang tidak mengetahui apakah dirinya memiliki tanggungan qadha puasa ataukah tidak, jika dia berpuasa dengan niat apa yang secara syar'i menjadi tugasnya, baik puasa qadha atau puasa mustahab, dan pada hakikatnya dia memiliki tanggungan puasa qadha, maka puasa tersebut akan terhitung sebagai puasa qadha. Hal ini terkait dengan masalah seseorang yang niatnya tidak memastikannya, menggantung niatnya antara itu dan ini. Itu pada kondisi di mana dia merasa ragu atau tidak tahu apakah dia memiliki puasa qadha Ramadan atau tidak. Maka ketika dia melakukan puasa, dia katakan dalam hatinya, niatnya, jika punya tanggungan qadha Ramadan, maka puasanya sebagai qadha. Jika tidak, maka sebagai puasa mustahab. Nah, ketika ternyata sungguh dan hakikatnya dia memiliki tanggungan puasa qadha Ramadan,
dengan niat seperti itu, maka sudah bisa terbayar puasa qadanya dan puasanya sah. Bila seseorang yang sakit telah sembuh dari sakitnya pada pertengahan hari bulan suci Ramadan, tidak ada kewajiban baginya untuk melakukan niat puasa dan berpuasa pada hari itu. Namun, bila kesembuhannya terjadi sebelum zuhur dan dia juga belum melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, maka ihtiyat mustahab baginya untuk berniat puasa dan melakukan puasanya hari itu, dan setelah bulan suci Ramadan dia juga harus mengqadha puasanya. Ini terkait dengan orang yang sakit yang terkadang sembuhnya di siang hari, sudah sehat. Ya, dilihat sembuhnya ketika pagi sebelum zawal, sebelum zuhur, ataukah sembuhnya setelah zuhur. Ketika sembuhnya setelah zuhur, maka dia tidak dianggap puasa, dia tetap boleh iftar, boleh makan minum. Tapi kalau sembuhnya sebelum zuhur dan dia belum makan apa-apa, maka dia harus melakukan niat puasa sampai maghrib, kemudian dia mengqadha pada hari itu. Ya. Sampai di sini kita akan teruskan pada halaman 316 tentang masalah niat pada yaumul syak, insyaallah. Mudah-mudahan kita dapat memahami dengan sebaik-baiknya. Kita pun bisa mengamalkannya dengan sepenuh ikhlas karena Allah dan bisa mengajarkan kepada orang lain, insyaallah. Saya akhiri, mohon maaf. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.